Kakak tetangga sering menyuruhku bermain sebuah permainan dengan mata tertutup. Sampai hari itu wajahnya memerah. Dan ketahuan oleh ayahnya, aku mendapat pencerahan soal itu sejak sangat dini. Mungkin karena sejak kecil aku tidak merasakan kasih sayang ibu. Ayahku adalah orang yang boros. Seharian hanya makan minum bersenang-senang. Katanya dia bertemu ibuku secara kebetulan di bar. Keduanya tidak tamak harta, dan tidak tergila-gila pada nafsu. Lalu lahirlah aku. Namun belum lama setelah aku lahir, ibuku membawa kabur setengah tabungan ayahku. Dengan sendirinya, aku menjadi anak dari keluarga orang tua tunggal. Saat kecil aku sering sendirian di rumah. Sementara ayahku tetap bersenang-senang di luar. Jarang pulang. Bibi tetangga merasa kasihan melihatku sendirian. Jadi sering mengajakku makan di rumahnya. Di rumahnya ada seorang kakak yang lebih tua dariku 10 tahun. Menemaniku bermain, memberiku makanan ringan. Tanpa terasa, dia menjadi orang yang paling kuandalkan dan kusukai. Hari itu Bibi dan paman keluar rumah. Di rumah hanya tersisa aku dan dia. Dia tiba-tiba mengeluarkan sepotong kain hitam. Dengan lembut menutup mataku. Katanya ingin bermain sebuah permainan. Jika menang dia akan membelikanku makanan ringan. Jika menang dia akan membelikanku makanan ringan. Ayo kita mainkan sebuah permainan. Begitu mendengar ada makanan ringan, aku langsung mengangguk setuju. Sejak saat itu, kami sering memainkan permainan ini. Sampai suatu hari, saat kami sedang bermain dan belum selesai, paman pulang. Paman sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sementara kakak menutupi wajahnya dan bersembunyi di samping. Tidak lama kemudian, ayahku pun pulang. Saat pertama kali melihatku, dia langsung menendangku, lalu membawaku pulang. Dia memperingatkanku agar tidak pergi ke sebelah lagi. Kalau tidak mematahkan kakiku. Setelah itu aku tidak pernah bertemu kakak lagi. 2 bulan kemudian, mereka pindah. Aku mulai membenci ayahku. Merasa dialah yang membuatku tak bisa bertemu kakak lagi. Aku selalu menentangnya. Sementara dia tetap seperti dulu pulang larut setiap malam. Aku seperti anak yatim, tak ada yang mengurus dan menemani. Saat dewasa aku perlahan mengerti permainan itu. Namun aku tidak menyesal. Aku hanya membenci diri sendiri karena bertemu orang yang paling ingin kulindungi di usia paling tak berdaya. Jika masih ada kesempatan, aku pasti akan mencarinya. Saat aku berusia 16 tahun, aku baru masuk SMA. Sedang berada di masa pemberontakan. Hal yang biasa dilakukan murid nakal tak ada yang terlewat. 5.000 0 banding 2,009.300. 300 Yejiu Zainayinian 960.690 banding 2. Ayahku mengalami masalah. Dia meminjam uang berbunga tinggi di kasino. Saat melarikan diri tanpa sengaja membuat mata orang lain buta. Rumah pun disita sebagai ganti rugi. Dan dia harus mendekam di penjara beberapa tahun. Sejujurnya aku tidak terlalu peduli hidup matinya. Yang kupikirkan hanya rumahnya hilang. Aku harus kemana? Untungnya ayahku masih punya sedikit hati nurani. Dia menitipkanku pada seorang bibi bermarga Chen. Katanya dia adalah teman masa kecil ayahku. Waktu itu ayahku masih bisa dibilang punya hati nurani. Rasa dirinya tidak pantas untuknya. Tidak ingin menghambat hidup orang lain. Jadi mereka tidak bersama. Aku asal membereskan beberapa potong pakaian. Membawa uang yang diam-diam kutabung selama bertahun-tahun demi mencari kakak. Pergi ke rumah Bibi Chen. Bibi Chen adalah seorang janda. Membesarkan seorang anak perempuan. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Mendapatkan sejumlah besar uang santunan. Dia menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah di kompleks. Lalu menetap dan menjalani hidup. Dia sangat berkelas. Tentu saja aku tidak berpikir ke arah lain. Lagi pula usianya jauh lebih tua dariku. Dan hatiku hanya milik kakak seorang. Saat pertama kali bertemu denganku, dia dengan ramah mengambil tasku. Sambil tersenyum berkata cepat masuk. Kami baru saja hendak makan. Khusus memasakkan beberapa hidangan enak untukmu. Selesai bicara dia menarik putrinya dari belakang. Menyuruhnya memanggilku kakak. Putri Bibi Chen bernama Chen Sui. Sepertinya sejak ayahnya pergi, anak itu mengganti marganya mengikuti ibunya. Dia 1 tahun lebih muda dariku. Saat melihatku wajahnya penuh rasa tidak suka. Mendengus pelan, lalu berbalik berjalan ke meja makan. Ku tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun tidak ada yang langsung menyukaiku pada pandangan pertama. Rambut pirang mencolok, kaos murahan, celana jeans robek. Dilihat dari manapun tidak tampak seperti orang baik. Saat makan, Bibi Chen terus berbincang di samping. Sesekali mengambilkan makanan untukku. Sementara Chen Sui terus menunduk makan. Sesekali ke arahku. Dia memutar mata dengan kesal malam itu. Aku berbaring di kamar asing menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya aku merasakan kebingungan total. Kemana aku harus pergi selanjutnya? Dan di mana kakak sekarang? Agar lebih mudah merawatku, Bibi Chen memindahkanku ke sekolah tempat putrinya belajar. Itu adalah sebuah SMA swasta. Dibandingkan dengan sekolah lamaku, benar-benar bagaikan langit dan bumi. Pada hari pertama masuk sekolah, Bibi Chen menyuruh Chen Sui mengantarku ke sekolah. Bahkan sengaja mengatur agar aku sekelas dengannya. Namun Chen Sui tampak sangat enggan. Benar saja baru berjalan setengah jalan. Dia langsung berkata aku tidak akan mengantarmu ke sekolah.
Jangan ikuti aku. Memalukan, aku sudah menduga dia tidak akan senang. Hanya saja tak menyangka kata-katanya setajam ini. Ucapan itu langsung menyulut emosiku. Apa Bibi Chen tidak mengajarkanmu cara berbicara? Mulutmu begitu kotor. Setelah berkata begitu aku langsung berbalik pergi. Membiarkannya memaki dari belakang tanpa henti. Aku berkeliling di jalan cukup lama hingga menemukan sekolah. Baru hendak masuk, namun dihentikan oleh satpam. Preman tidak boleh masuk, pergi cepat atau jangan salahkan aku bertindak kasar. Aku menunduk melihat diriku sendiri. Penampilan ini memang sama sekali tidak cocok dengan sekolah ini. Dilihat dari manapun tampak seperti anak jalanan. Aku menjelaskannya kepadanya cukup lama, namun dia tetap bersikeras tidak mengizinkanku masuk. Sekolah macam apa ini? Siapa mau sekolah silakan saja. Aku berbalik masuk ke sebuah warnet di dekat situ. Asteris mulai bermain game. Malamnya aku pulang ke rumah. Bibi Chen bertanya kenapa aku tidak masuk kelas. Chen Sui berdiri di samping. Tatapannya penuh ancaman. Aku hanya bilang satpam tidak mengizinkan masuk. Tidak menyebut Chen Sui sama sekali. Bibi Chen menatapku. Seketika dia mengerti. Dia berkata besok akan mengantarku sendiri. Keesokan harinya tiba di sekolah. Bibi Chen berbicara sebentar dengan wali kelas lalu pergi. Begitu aku masuk kelas, semua pandangan langsung tertuju padaku. Bagaimanapun di antara murid teladan seperti mereka, aku terlihat sangat mencolok. Guru mengatur agar aku duduk sebangku dengan Chen Sui. Dia melirikku dengan wajah penuh jijik, lalu menggeser barang-barangnya ke samping sedikit. Baru saja duduk, aku langsung mengeluarkan ponsel dan bermain di bawah meja. Seheboh apapun guru menjelaskan di depan, aku tidak bisa menyerap satu kata pun. Belajar bagiku benar-benar adalah siksaan terbesar. Saat istirahat aku sedang asyik membaca novel. Tiba-tiba dua siswa laki-laki mendatangiku, mengetuk mejaku. Dengan suara pelan bertanya apa hubunganku dengan Chen Sui. Aku melirik mereka sekilas, dan langsung mengerti. Anak laki-laki seusia ini sedang puber. Hormon mereka sedang tinggi. Sepertinya mereka menyukai Chen Sui. Atau bahkan mungkin disuruh oleh Chen Sui. Walaupun kepribadian Chen Sui tidak terlalu baik, namun harus diakui dia memang cantik. Hanya saja aku sama sekali tidak tertarik pada gadis seusia. Aku mengabaikan mereka, terus menunduk membaca novel di ponsel. Keduanya perlahan diacuhkan, merasa kehilangan muka di depan Chen Sui. Salah satu dari mereka langsung mengulurkan tangan ingin merebut ponselku. Yang satu lagi memaki sambil berkata aku bertanya padamu. Apa telingamu tuli? Aku tiba-tiba berdiri, sekaligus mendorong kedua orang itu menjauh pergi. Mereka masih ingin berkata sesuatu, namun bel masuk kelas tiba-tiba berbunyi. Keduanya menatapku tajam dengan penuh kebencian. Lalu berkata tunggu saja, kemudian buru-buru kembali ke tempat duduk. Hingga waktu pulang sekolah, kedua orang itu menghadangku di tangga. Sementara Chen Sui berdiri di kejauhan. Dengan wajah penuh kemenangan, salah satu langsung mendorongku, menyuruhku menjauh dari Chen Sui. Mana mungkin aku menahan penghinaan ini. Aku langsung memaki keras. Tinju langsung menghantam wajahnya. Dia sama sekali tidak siap. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Kacamata terjatuh ke tanah. Dengan suara keras langsung pecah. Yang satu lagi melihat itu lalu ingin menerkam. Langsung ku tendang keras ke perutnya dari samping. Dia mengerang kesakitan, meringkuk di tanah tak mampu berdiri tegak. Lalu aku menurunkan suara dan berkata beritahu Chen Sui. Jangan asteris-asteris datang mencariku lagi. Kalau tidak terima panggil orang tuamu. Aku sekalian akan asteris. Chen Sui berdiri di samping dengan wajah pucat ketakutan. Namun berkelahi bagiku hanyalah hal biasa. Aku menatapnya tajam dengan penuh amarah. Setelah itu aku tidak kembali ke rumah Bibi Chen. Aku menyewa sebuah penginapan. Berbaring di ranjang memikirkan Bibi Chen yang terus asteris menelepon. Mengirim pesan menanyakan aku di mana. Namun aku tidak ingin menanggapinya. Aku memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada orang lain. Keluar sendiri mencari tempat tinggal. Sementara tidak bersekolah dulu. Cari pekerjaan untuk menabung uang. Lalu pergi mencari kakak. Keesokan harinya aku tetap pergi ke sekolah. Bersiap malamnya ke rumah Bibi Chen untuk berkemas. Begitu masuk kelas aku langsung merasa suasananya tidak beres. Semua orang memandangku dengan tatapan aneh. Saling berbisik. Bisik-bisik itu berhenti seketika saat aku masuk. Aku melirik ke arah bangku Chen Sui. Dan dia tidak masuk sekolah. Saat jam istirahat, anak laki-laki yang kemarin kupukul. Wajahnya masih ada sedikit lebam. Sengaja berjalan ke depan mejaku. Menyilangkan tangan. Dengan suara tidak besar tidak kecil. Pas cukup didengar orang-orang di sekitarnya. Oh bukankah ini anak napi ya? Masih punya muka datang sekolah. Tidak takut penyakit menular. Kata anak napi itu seperti besi panas membara. Menghantam keras ke hatiku. Kepalaku berdengung dan meledak seketika. Aku langsung berdiri. Dan kembali menghantam wajahnya dengan satu pukulan. Coba ulangi kata-katamu itu. Dia menjerit dan terhuyung ke belakang. Aku masih belum puas. Sekalian meraih bangku kayu di samping. Mengayunkannya ke tubuhnya tanpa ampun. Di dalam kelas, seketika terdengar jeritan dan suara meja kursi berbenturan. Dia memegangi kepala sambil menghindar. Bangku menghantam punggungnya dengan suara berat. Dalam kekacauan aku tak tahu sudah memukul berapa kali.
Sampai ada yang berteriak guru datang. Barulah aku tersadar, dan menjatuhkan bangku. Di tengah tatapan penuh ketakutan aku menerobos keluar kelas. Berlari keluar dari sekolah. Tak perlu dikatakan aku sudah tahu siapa yang bicara Chen Sui. Kali ini aku benar-benar marah gila. Darah terasa naik deras ke kepala. Aku langsung berlari kembali ke rumah Bibi Chen. Menggunakan kunci asteris membuka pintu. Rumah itu sunyi senyap. Bibi Chen sepertinya sedang keluar. Aku langsung bergegas menuju kamar Chen Sui. Pintu kamarnya terkunci. Aku terus-menerus memukul pintu dengan tinju. Chen Sui, kamu asteris keluar sekarang. Awalnya tidak ada gerakan dari dalam. Mungkin kesal karena aku terus memukul. Akhirnya dia menjawab dengan tidak sabar dari balik pintu. Apa yang kamu mau? Apa itu kamu yang mengatakan? Apa kamu yang memberitahu orang lain kalau ayahku napi? Aku berteriak ke arah pintu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu kenapa bertingkah gila? Dia masih keras kepala. Kamu asteris masih berpura-pura. Selain kamu siapa lagi? Aku menghantam pintu dengan keras menggunakan kaki. Di dalam terdiam sejenak, lalu pintu tiba-tiba ditarik terbuka dari dalam. Rambut Chen Sui agak berantakan. Berdiri di ambang pintu, wajahnya menampilkan campuran rasa jijik dan ekspresi menantang seolah nekat. Ya, aku yang mengatakannya. Lalu kenapa? Anak napi tidak pantas tinggal di rumahku. Tidak pantas satu sekolah denganku. Kamu dengar itu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata-katanya seperti pisau. Aku makin terbakar amarah. Semua amarah yang terpendam, dan rasa hina yang dipicu oleh sikap meremehkannya. Seketika melahap akal sehatku. Aku menatapnya tajam sambil mempertahankan sisa kewarasan terakhir. Sambil mengertakkan gigi aku berkata, bagaimana mungkin kamu berani sebagai seorang perempuan? Namun akhirnya kepalaku kosong sepenuhnya. Yang tersisa hanya niat balas dendam paling primitif dan kasar. Sampai 1 menit kemudian, aku melihat dengan jelas air mata di wajah gadis itu. Saat itu juga aku tersadar sepenuhnya. Apa yang sedang kulakukan? Aku bangkit dari tubuhnya, melepaskan tanganku. Dia menatapku dengan ketakutan. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku berbalik berlari ke kamar yang sementara menjadi milikku. Dengan asal memasukkan beberapa potong pakaianku ke dalam ransel. Saat melewati ruang tamu, aku melihat Chen Sui sudah berlari kembali ke kamarnya. Dan mengunci pintu. Aku mengeluarkan lebih dari 300 yuan uang tunai dari saku. Meremas semuanya lalu meletakkannya di atas meja. Anggap saja sebagai uang makan dan sewa beberapa hari ini. Lalu aku membuka pintu, dan pergi dari rumah Bibi Chen tanpa menoleh lagi. Aku menyewa kamar kecil sempit di luar. Sewa bulanan 600 dan aku segera mendapat pekerjaan di sebuah KTV. Sebagai pelayan, shift siang 100 per hari, shift malam 120 demi cepat menabung. Aku tanpa pikir panjang memilih shift malam. Sejak itu, telepon dari Bibi Chen datang bertubi-tubi. Tak satu pun kuangkat. Akhirnya dia mengirim 2 pesan, dan masih menyertakan sejumlah uang. Aku menatap layar itu cukup lama. Namun akhirnya tidak menekan terima. Soal sekolah aku makin malas menjelaskan. Aku berhenti begitu saja dan pergi, tanpa pernah menoleh kembali. KTV ini adalah yang terbesar di kota ini. Lampu gemerlap, hiburan tanpa henti tiap malam. Aku bekerja di sini belum genap seminggu. Ketua shift malah Zudong mendatangiku, mengamatiku dari atas ke bawah beberapa kali. Sambil merendahkan suara bertanya, kamu ini tampangnya lumayan. Mau tidak pindah jadi model pria? Kerjaannya sedikit, uangnya cepat. Jujur saja, ayahku seumur hidup hampir tidak punya kelebihan. Kecuali wajahnya memang tampan. Dan aku mewarisi kelebihan itu tanpa kurang sedikit pun. Namun aku tetap menggelengkan kepala. Menolaknya aku pernah mendengar dari orang lain di tempat ini. Pekerjaan model pria utamanya hanya menemani minum. Kalau beruntung bisa bertemu tamu muda dan cantik. Namun kebanyakan yang dilayani justru wanita tua. Begitu terpikir, harus tersenyum palsu pada wajah-wajah yang menjijikkan. Bahkan mungkin diraba. Aku langsung merinding. Sudahlah, lebih baik menjaga diri. Walau hidup berantakan, batas ini masih kupunya. Suatu malam sepulang kerja, aku begitu lelah hingga langsung tertidur. Namun entah kenapa malah bermimpi. Itu bukan hal aneh bagiku. Namun sebelumnya sosok dalam mimpiku. Tanpa pengecualian, selalu bayangan kakak tetangga dalam ingatanku. Namun kali ini, mimpinya berubah menjadi aneh dan tak biasa. Yang saling tumpang tindih dalam bayangan itu, justru sepasang mata Chen Sui yang berair. Namun keras kepala, aku tersentak terbangun. Seluruh tubuh terasa panas. Hati dipenuhi rasa gelisah dan perasaan aneh yang tak terjelaskan. Aku memaki dalam hati, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi. Menyiram diri dengan air dingin tanpa ampun. Tak lama setelah keluar dari kamar mandi, ponselku pun berdering. Nama yang meloncat di layar. Tertera jelas nama Bibi Chen, hatiku langsung berdegup kencang. Asteris tidak mungkin seseram ini kan. Baru saja berfantasi teleponnya langsung menyusul. Apa ini kebetulan aneh atau apa? Aku ragu cukup lama. Saat dering hampir terputus, baru dengan terpaksa kuangkat. Di seberang telepon, suara Bibi Chen tetap selembut biasanya. Dia berkata harus dinas luar kota selama seminggu. Tidak tenang meninggalkan Chen Sui sendirian di rumah. Dipikir-pikir akhirnya meminta aku menjaganya.
bahkan langsung mentransfer 72.000 yuan kepadaku. Aku menatap deretan angka transfer di layar, dan teringat mimpi absurd tadi, serta kepercayaan penuh yang dia titipkan saat ini. Hatiku campur aduk, aku terdiam beberapa detik, lalu aku menyetujuinya. Bagaimanapun tidak perlu bermusuhan dengan uang. Mulai keesokan harinya, aku menunggu sesuai jam pulang sekolah biasanya. Tepat waktu di depan gerbang sekolah. Hari pertama Chen Sui keluar dan melihatku. Jelas tertegun sesaat, wajahnya sempat menampakkan keterkejutan, lalu muncul lagi rasa jijik yang familiar, namun segera tergantikan oleh tatapan rumit, yang bercampur sedikit takut dan rasa aneh. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengatupkan bibir, menunduk lalu berjalan ke depan sendiri. Aku pun malas menyapanya, aku hanya berjalan mengikutinya dari belakang, menjaga jarak sekitar 4 atau 5 meter. Kami berdua berjalan dalam diam, hanya terdengar langkah kaki dan suara kendaraan di jalan. Sesampainya di rumah dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu, lalu langsung masuk ke kamarnya sendiri. Dengan keras menutup pintu, aku berdiri sebentar di ruang tamu, lalu turun ke minimarket membeli nasi kotak dan sebotol susu. Saat kembali aku meletakkannya di meja ruang tamu. Aku mengetuk pintu kamarnya, dan berkata makanannya ada di meja. Tidak ada jawaban dari dalam. Aku juga tidak mempedulikannya. Aku berbalik keluar untuk masuk shift malam di KTV. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat pun pola ini terus terulang. Dia berjalan di depan, aku berjalan di belakang, seperti dua orang asing yang tidak saling mengenal. Di antara kami terbentang jarak canggung dan penuh waspada. Sesampainya di rumah dia masuk kamar. Aku membeli makanan dan meletakkannya di meja, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Kesepahaman aneh ini berlangsung sampai hari kelima. Sore hari kelima, seperti biasa aku menunggu 10 menit lebih awal di gerbang sekolah. Para siswa keluar berbondong-bondong seperti gelombang, lalu perlahan bubar. Namun aku sama sekali tidak melihat Chen Sui. Waktu berlalu detik demi detik. Sebentar lagi aku akan terlambat masuk kerja. Amarah mulai muncul di hatiku. Apalagi ulah nona besar itu sekarang. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Kalau terus menunggu shift malam pasti terlambat. Akhirnya aku nekat, dan langsung menerobos masuk ke sekolah. Satpam sepertinya masih ingat rambut pirangku. Melirikku sekilas dan ternyata tidak menghalangi. Gedung pengajaran sudah sangat sunyi. Aku berjalan cepat ke depan pintu kelasnya. Pintunya terbuka. Sekali pandang ke dalam, ruang kelas kosong melompong. Hanya tersisa dia seorang menelungkup di meja. Bahu sedikit meringkuk. Tak tahu tertidur atau sedang apa. Aku menahan marah mengetuk bingkai pintu. Dengan kaku berteriak Chen Sui ayo. Tubuhnya sedikit bergetar. Mengangkat kepala menatapku. Tatapannya agak linglung. Di wajahnya tampak sisa air mata yang belum terhapus. Dia ragu sejenak. Baru mulai membereskan tas dengan lamban. Nada suaraku makin ketus cepatlah. Aku masih harus kerja, tak ada waktu berlama-lama. Melihat aku hampir marah, baru mempercepat gerakan, berdiri dan menyandang tas, menunduk berjalan ke arahku, tetap seperti hari-hari sebelumnya. Dia berjalan di depan, aku mengikuti beberapa langkah di belakang. Matahari senja memanjangkan bayangan kami, satu di depan satu di belakang. Hanya keheningan yang mengiringi, baru saja keluar gerbang sekolah. Belok ke gang kecil sepi di samping. Masalah pun datang, 3 orang mengenakan celana ketat, memakai sepatu slip-on. Preman kurus seperti monyet menghadang di depan. Mulutnya menyelipkan rokok. Tersenyum urakan. Salah satu yang memimpin, menggosok tangan lalu mendekati Chen Sui. Dengan wajah mesum. Xiao Sui adik sudah pulang sekolah. Kami sudah menunggumu lama. Ayo ikut main bareng. Chen Sui ketakutan dan langsung berhenti melangkah. Wajahnya langsung pucat. Secara refleks mundur ke belakang. Hampir menabrakku. Aku langsung menariknya ke belakangku. Berdiri menghalangi dia dari para preman itu. Dengan wajah dingin aku berkata pergi. 2 preman di samping langsung memaki dan mengepung. Kamu sialan siapa? Kamu itu apaan? Bos kami naksir cewek ini itu keberuntungannya. Kalau pintar cepat minggat. Aku katakan terakhir kali. Amarahku benar-benar tersulut. Tanganku sudah mengepal. Preman yang memimpin tertawa. Lalu langsung mengulurkan tangan ingin melewatiku menarik Chen Sui. Ngomong sama kamu tidak dengar ya? Cuma kamu kami. Aku malas bicara lebih jauh. Di saat tangannya menjulur, aku menghantamkan satu tendangan keras ke perutnya. Dia terbatuk keras. Sambil memegangi perutnya dia terhuyung mundur beberapa langkah. Hampir bersamaan, satu preman di samping memaki lalu mengayunkan tinju ke arahku. Aku memiringkan badan menghindar, sekaligus menangkap lengannya. Tangan satunya menggenggam ponsel erat. Dengan sudut keras ponsel, aku menghantam keras batang hidungnya. Disertai jeritan kesakitan, hidung preman itu langsung mengucurkan darah. Sambil menutup wajah dia jongkok. Sisa 1 orang dan si pemimpin yang baru bangkit. Melihat situasi ini, jelas mereka ciut. Sambil menggertak menunjuk ke arahku dan berkata kamu tunggu saja. Kalau berani jangan kabur. Sambil menarik rekan mereka yang terluka lalu kabur menjauh. Di sekitar sudah ada beberapa siswa pulang sekolah. Menonton dari kejauhan, aku menarik napas. Menarik Chen Sui yang masih tertegun. Pergi sambil menggenggam pergelangan tangannya yang gemetar ketakutan. Terus berjalan sampai ke kompleks.
Aku melepaskan pergelangan tangannya, nada bicaraku masih agak keras. Lama sekali tidak keluar, gara-gara orang-orang di depan gerbang itu. Dia tidak mengangkat kepala, jari-jarinya gelisah meremas ujung baju. Mengangguk pelan, menggumamkan ia dengan suara sengau. Matanya makin merah, seolah menanggung ketidakadilan besar. Kalau lain kali bertemu hal seperti ini, langsung bilang padaku. Aku mengernyitkan dahi, sisa amarah di hatiku padam sebagian oleh air matanya. Bagaimanapun aku sudah berjanji pada Bibi Chen. Kalau tidak apa gunanya kamu bersembunyi sendirian di kelas. Akhirnya dia mengangkat kepala, melirikku cepat, lalu menunduk lagi. Dengan suara sangat pelan dia berkata mengerti. Sudah cepat naiklah. Aku melambaikan tangan, berbalik dan hendak pergi, mengejar waktu untuk kerja. Terima kasih, suara lemahnya terdengar dari belakang. Aku tidak menoleh, melangkah cepat menuju luar kompleks. Tatapan dari belakang seolah bertahan lama. Mungkin dia ketakutan oleh kejadian hari itu. 2 hari berikutnya, Chen Sui tidak lagi berjalan sendirian di depan seperti sebelumnya. Tidak lagi sengaja menjaga jarak denganku, melainkan justru berjalan rapat mengikutiku. Sesekali ada siswa laki-laki yang lewat dan meliriknya. Dia refleks mendekat ke arahku sedikit. Perubahan ini membuatku agak tidak terbiasa. Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun aku sudah berjanji pada Bibi Chen. Mengantarnya pulang dengan aman baru dianggap selesai. Kami berdua tetap tidak banyak bicara. Namun ketegangan seperti siap bertarung sebelumnya tampak jauh mereda. Aku mulai menghitung dalam hati. Setelah minggu ini selesai aku akan ajukan pindah ke shift siang. Shift malam memang bayaran lebih tinggi. Tapi ritme siang malam yang terbalik terus. Tubuh benar-benar mulai tidak sanggup. Lagi pula malam hari di KTV penuh asap dan kekacauan. Pelanggan mabuk jauh lebih banyak. Terutama para wanita tua yang punya sedikit uang. Sangat membuat tidak nyaman. Jika dibandingkan, shift siang meski gajinya lebih sedikit. Namun jauh lebih tenang dan tidak merepotkan. Malam minggu, aku baru saja selesai berkemas. Bersiap berangkat untuk shift malam terakhir. Ponselku berbunyi. Pesan dari Bibi Chen masuk. Bibi sudah pulang. Beberapa hari ini benar-benar terima kasih banyak. Sudah merepotkanmu. Besok malam datanglah makan di rumah. Bibi akan memasak beberapa hidangan enak. Aku menatap layar, jariku berputar ragu di atas papan ketik. Reaksi pertamaku ingin menolak. Aku sudah pindah keluar, kembali makan di sana itu jadi apa? Rasanya agak memalukan. Namun setelah kupikir lagi, uang 2000 itu sudah aku terima. Pekerjaannya juga sudah selesai. Secara perasaan maupun logika, sepertinya memang sudah sepantasnya bertemu. Untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Lagi pula aku juga, sudah lama tidak makan dengan benar. Pada akhirnya lebih baik aku datang kembali. Malam Senin, aku menepati janji mengetuk pintu rumah Bibi Chen. Begitu pintu terbuka aku hampir pingsan. Tenggorokanku refleks bergerak menelan ludah. Sampai Bibi Chen tersenyum memanggilku masuk. Barulah aku tersadar, masuk ke ruang tamu. Saat melihat Chen Sui, aku kembali tertegun. Dia ternyata tidak memakai seragam sekolah atau baju rumah. Melainkan berganti gaun putih, mengurangi duri tajam biasanya, dan menambah kesegaran serta kecantikan gadis muda. Dia melirikku sekilas, lalu cepat menundukkan kepala. Jarinya tampak canggung bertumpu di pahanya. Suasana meja makan terasa canggung dan halus. Namun jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Chen Sui makan dengan tenang, meski tetap tidak memulai percakapan. Namun setidaknya tidak memutar mata atau mendengus dingin. Bibi Chen terus mengambilkan makanan untukku. Dengan nada penuh perhatian menanyakan rencana masa depanku. Dan membujukku pindah kembali, untuk melanjutkan sekolah. Xiao Yu lebih baik kembali tinggal di sini. Soal sekolah biar Bibi yang urus. Kamu lanjut sekolah ya? Dia membujuk dengan suara lembut. Kamu masih muda tidak bisa terus begini bekerja. Aku mengais nasi, menjawab samar-samar. Tidak perlu. Bibi, aku sekarang baik-baik saja. Jalan sekolah tidak cocok untukku. Apa rencanamu ke depan? Aku akan kerja dulu sambil menabung. Aku terdiam sejenak, lalu asal mengarang. Nanti lihat bisa buka toko kecil sendiri. Bibi Chen menatapku, akhirnya hanya berubah jadi desahan ringan. Dia tidak memaksaku lagi, hanya menambah lauk ke piringku. Kalau begitu seringlah makan di rumah. Sekalian menemani Xiao Sui, aku hanya menggumam, samar. Makan malam ini berlangsung tenang di permukaan, tapi penuh pikiran masing-masing di dalam. Aku mengundurkan diri dari KTV. Shift malam itu, ruang VIP sangat ribut. Saat ku bawa piring buah membuka pintu VIP, aku sama sekali tak menyangka bertemu 3 preman itu. Mereka jelas mengenaliku. Ruangan dipenuhi asap rokok. Sofa penuh orang duduk, laki-laki dan perempuan. Sekilas jelas bukan orang baik-baik. Preman yang memimpin mereka, masih menempel plester konyol di hidungnya. Begitu melihatku masuk, dia tertegun sejenak, lalu membanting botol keras. Berdiri menunjuk hidungku sambil memaki. Kau rupanya. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu malam ini tak akan beres. Benar saja sebelum aku sempat mundur. 1 krat bir yang baru dikirim. Sengaja mereka banting ke lantai. Pecahan kaca dan bir memercik kemana-mana. Saat kepala shift menyuruhku masuk membereskan. Preman yang memimpin itu bersandar miring di sofa.
menyeringai provokatif ke arahku. Aku menahan amarah sambil menunduk membersihkan lantai yang berantakan. Baru saja jongkok satu kaki langsung menghantam punggungku keras. Bukankah terakhir kali kamu sok jago? Aku langsung berdiri. Ruangan langsung kacau seketika. Teriakan makian jeritan botol pecah bercampur jadi satu. Mataku memerah. Aku sama sekali tak peduli orang lain. Aku hanya mengincar si pemimpin itu menghajarnya habis-habisan. Aku mendengar lengannya berbunyi ngilu membuat gigi bergemeletup. Teriakannya menenggelamkan musik. Entah berapa lama aku memukul. Sampai satpam menerobos masuk dan menarikku paksa. Aku terkapar di lantai. Seluruh tubuhku terasa sakit. Pihak mereka juga tidak diuntungkan. Ruang itu porak-poranda. Setelah itu bos memanggilku ke kantor. Wajahnya sangat muram. Dia tidak memarahiku. Hanya menatapku lama tanpa bicara. Lalu mengeluarkan amplop tebal dari laci dan mendorongnya kepadaku. Di dalamnya ada 2 ikat uang baru. Ini memang hakmu. Dia menyalakan rokok. Nadanya rumit. Tapi di tempatku, ini sudah berdampak terlalu buruk. Ambil uangnya dan pergi. Cari tempat lain dan kerja yang layak. Aku menggenggam amplop itu. Total 30.000. Lebih banyak dari gajiku beberapa bulan. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Kembali ke kamar sewaan sempit dan lembab itu. Aku menjatuhkan tubuhku ke atas ranjang. Sakitnya sampai menyeringai kesakitan. Istirahat lama baru bisa memaksa diri bangun. Amplop yang diberikan bos. Dan gaji yang kukumpulkan sebelumnya. Uang dari Bibi Chen. 2.000 itu semuanya kuhitung. Jika dijumlahkan ternyata lebih dari 40.000. Setumpuk uang tebal terasa berat di tangan. Luka di tubuh masih terasa nyeri samar. Tapi untuk pertama kalinya pikiranku jadi jelas. Hatiku untuk pertama kali terasa jernih. Uang ini seharusnya cukup untuk mencari kakak. Aku memutuskan setelah sembuh akan pergi mencarinya. Selama masa pemulihan, Bibi Chen berkali-kali mengajakku makan di rumah. Nada suaranya di telepon makin lama makin cemas. Aku takut dia melihat kejanggalan. Aku mencari berbagai alasan untuk menolak. Sampai dia marah di telepon. Xiao Yu, apa kamu sama sekali tidak menganggapku bibi? Makan satu kali saja begitu sulit. Aku tidak punya pilihan. Terpaksa mengiyakan dengan berat hati. Sebelum berangkat, aku sengaja mencari hoodie hitam longgar. Dan celana panjang membungkus tubuh rapat-rapat. Topi juga kutarik rendah. Takut terlihat memar atau perban sedikit pun. Saat tiba di rumahnya, Bibi Chen sedang pusing dengan TV layar datar baru. Kotaknya masih berdiri di lantai. Xiao Yu datang pas sekali. Cepat bantu Bibi sebentar. Angkat TV ini ke atas meja TV. Dia mengenakan celemek dan menengok dari dapur. Aku mengeluh dalam hati. Biasanya berat segini bukan apa-apa. Tapi sekarang setiap melangkah, tulang rusuk terasa nyeri menusuk. Luka tersembunyi di balik hoodie. Seluruh tubuh sudah basah oleh keringat dingin. Tapi aku tak bisa menolak. Hanya bisa menggertakkan gigi maju. Bersama Bibi masing-masing mengangkat satu sisi TV berat dari lantai. Sekejap perutku tiba-tiba terhentak. Nyaris terlepas. Menahan rasa sakit hebat. Dengan susah payah memindahkannya ke meja TV lalu meletakkan. Seluruh tubuh hampir kolaps. Punggungku seketika basah oleh darah yang merembes. Lengket menempel di kulit. Untungnya, Bibi Chen setelah meletakkan TV langsung buru-buru kembali ke dapur. Memeriksa masakan di wajan. Tidak menyadari keadaanku yang aneh. Aku bersandar di dinding terengah-engah. Dahi penuh keringat dingin. Saat mengangkat kepalaku lihat Chen Sui entah sejak kapan. Berdiri di pintu kamarnya. Menatapku lekat. Matanya jatuh ke bagian pinggang belakang hoodie gelapku. Bagian yang tak normal itu. Pada noda gelap yang masih perlahan meluas. Hatiku panik. Refleks memiringkan badan ingin menutupinya dengan lengan. Tapi dia melangkah mendekat. Tanpa berkata sepatah kata pun. Langsung menarik pergelangan tanganku ke kamarnya. Aku tertegun. Membiarkan dia menarikku ke kamar yang beraroma lembut. Dia menutup pintu dari dalam. Menarik keluar kotak P3K kecil dari bawah lemari. Kau berkelahi lagi. Suaranya ditekan sangat rendah. Dengan emosi yang rumit. Seperti menyalahkan. Tapi juga seperti hal lain. Dia menunjuk ke ranjang. Duduklah, aku tetap berdiri tak bergerak. Takut darah di tubuhku mengotori spray bersihnya. Duduk nadanya menjadi lebih tegas. Dengan nuansa yang tak terbantahkan. Dia mengulurkan tangan menekanku duduk di tepi ranjang. Dia membuka kotak obat. Mengeluarkan povidon iodin kapas dan perban. Gerakannya agak kaku. Namun sangat hati-hati. Saat dia mengangkat ujung bawah hoodieku. Dia menarik napas dingin. Kain yang menempel di luka perlahan dilepaskan. Dia menatap luka yang mengerikan itu. Alisnya mengerut kuat, bibir terkatup tatapan fokus, seolah sedang mengerjakan tugas yang sangat penting. Aku menunduk menatap profil wajahnya yang sangat dekat. Bulu matanya yang panjang bergetar halus. Napasnya sangat ringan, seakan takut menyakitiku. Sejujurnya, Chen Sui memang cantik. Saat ini ekspresi fokus bercampur rasa khawatir. Jauh lebih enak dipandang dibanding sikap keras kepalanya biasanya. Aku sempat melamun sejenak. Kupikir dalam 2 tahun lagi saat ia dewasa, mungkin akan lebih cantik daripada Bibi Chen. Dia mendisinfeksi dengan teliti, mengoles obat lalu membalut kembali. Selama proses itu ia tidak berkata apa-apa. Setelah selesai baru dia mengangkat kepala.
Pipi tiba-tiba memerah jelas. Tatapannya menghindar tak berani menatapku.